Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my lecture. Today we're going to learn about compound words, abbreviation, and acronym ya. Selamat datang kembali ke pelajaran saya. Insyaallah kita sekarang belajar masalah compound words, abbreviation, sama acronym ya. Iya. Nah, a compound word is made when two words are joined together to form a new word. For example, news and paper are two different single words, but when combined, they form a compound word, newspaper. However, one word cannot combine any two words to make a compound word. Given below are some examples of forming compound word. Ya. Ya, jadi apa yang tadi saya baca itu artinya kurang lebih. Nah, jadi compound word itu terbentuk jika dua kata bergabung menjadi satu dan membentuk kata baru. Namun tidak semua kata bisa digabungkan untuk membuat compound word ya. Nah, contoh di sini saya crop sedikit dari PDF kalian. Itu ada noun plus noun atau kata benda tambah kata benda. Contoh di sini ada work sama shop ya, kerja sama toko. Jadi namanya workshop ya. Berikutnya ada noun sama gerund ya, weight sama lifting digabung menjadi weight lifting ya. Ada gerund sama noun, driving terus license ya, driving license atau sim ya. Berikutnya adjective plus noun atau kata sifat ditambah kata benda. Soft lembut dengan minuman, drink itu jadi soft drink ya. Jadi minuman dingin ya. Berikutnya noun plus verb, hand ya. Jadi kata benda dengan kata kerja, hand plus made ya, tangan dengan membuat. Jadi handmade. Handmade itu bikinan sendiri ya, bikinan tangan. Nah, jadi itu tadi compound word ya. Compound word itu dua kata yang digabung menjadi satu kata yang bisa jadi yang maknanya itu baru, tapi tidak semua kata bisa berubah menjadi bisa digabungkan menjadi compound word tadi. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu abbreviation ya. Abbreviation are shortened form of words and phrases. Abbreviation help one to write fast ya. Jadi penjelasannya itu abbreviation itu adalah bentuk pendek atau kependekan dari sebuah kata ya ataupun frasa. Dibuat agar bisa membantu menulis secara cepat. Nah, di sini ada contohnya juga. Contoh EG itu singkatan dari example ya. Sebenarnya EG itu singkatan dari exempli gratia, bahasa Spanyol kalau nggak salah. Tapi walaupun singkatannya di bahasa Spanyol, tetap kalau misalkan kalian ketemu kata ini, kalian bilangnya example gitu ya. Berikutnya gov ya, GOVNT ya, jadi itu government dibacanya ya. IE, that's it ya, ini juga sama kalau nggak salah dari bahasa Spanyol juga, tapi dibacanya that's it sama kalian ya. SA ya, South Africa. ST, straight. VS ya, versus. TSP, teaspoons. ETC atau etc ya, dan lain-lain, and other thing ya, etc itu. CEO, Chief Executive Officer. Terakhir X ya, example ya, itu singkatan ya. Di Indonesia juga banyak ya yang namanya singkatan ada ya. Jadi yang kalau yang tadi itu gabungan compound word itu gabungan dua kata yang jadi satu, maknanya itu bisa berubah. Nah, untuk yang ini abbreviation itu dia singkatan kata ya. Next, masuk ke acronyms ya. Nah, akronim, an acronym is a word formed by the initial letters of other words. Acronym are used to converse time and space ya. Jadi akronim itu adalah kata yang terbentuk dari penggabungan huruf awal dari kata-kata lain. Penggabungan huruf awal dari kata-kata lain digunakan untuk menghemat waktu dan space ya. Di sini bukan tempat tapi sebenarnya space ya. Nah, contoh di sini UNICEF ya. UNICEF itu singkatan dari
United Nation International Children Emergency Fund ya. Jadi kurang lebih apa namanya tuh Amerika International penggalangan dana lah untuk anak kecil gitu ya. Berikutnya NATO, North Atlantic Treaty Organization ya. Ada juga radar, radio detection and ranging ya. Ada juga laser light amplification by stimulated emission of radiation ya. Ada juga SIM card ya. Ini udah pasti udah familiar buat kalian, tapi singkatannya pasti kalian belum pada tahu. Jadi itu subscriber identification module ya. Jeep Code John Improvement Plan. Terus yang terakhir ada AIDS ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. AIDS ini yang penyakitnya itu penyakit AIDS yang kalau misalkan kalian tertular dari virus HIV. Iya, jadi tadi itu 3 pembahasan tadi tentang compound word. Berikutnya abbreviation sama akronim ya. Akronim juga di Indonesianya sebenarnya akronim juga ya. Ya, itu untuk bagian pertama. Kita masuk sekarang tentang bagian kedua, yaitu application letter ya, atau surat lamaran ya. Nah, di situ sebenarnya kalau kalian lihat di PDF kalian itu nanti ada file bahasa Inggrisnya. Di sini saya terjemahkan saja secara singkat ya. Jadi surat lamaran itu pertama harus menjelaskan kenapa kamu mengirimkan resume tersebut ya. Jangan kirim resume tanpa surat lamaran. Jadi kurang lebih kalian jangan kirim resume kalian kalau misalnya kalian tidak disertai dengan surat lamaran. Berikutnya, jangan membuat pembaca menebak apa yang kamu inginkan. Contohnya, ingin kesempatan magang di musim panas atau pekerjaan tetap setelah lulusnya. Jadi kalian bertanya, apakah kamu bertanya tentang kemungkinan menjadi pegawai di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan kalian tulis itu jangan langsung blak-blakan, atau jangan sampai orang tahu maksud bikin suratnya itu apa gitu ya. Berikutnya itu menceritakan secara spesifik bagaimana kamu mengetahui posisi yang ditawarkan atau nama perusahaan ya. Jadi kalian kasih tahu, kalian tahu info ini dari mana. Misalkan kalian mau ngelamar jadi marketing di satu perusahaan ya, perusahaan kosmetik lah, atau misalkan perusahaan mobil gitu ya. Kalian sebutkan tahu informasinya dari mana, dari teman kah, nggak masalah kalau misalkan dari teman, atau kalian taunya dari surat kabar, dari flyer, dari internet juga nggak masalah. Kalian sebutkan, dapat tahu dari mana informasi tersebut ya. Nah, berikutnya meyakinkan pembaca untuk melihat resume kamu. Sampul surat akan dilihat pertama, maka dari itu harus ditulis secara bagus dan dikhususkan untuk wawancara ya. Jadi katanya sampulnya itu harus diperbagus ya. Dan juga ditulisnya memang harus secara baik gitu ya. Mungkin buat sekarang bukan ditulis ya, tapi lebih ke diketik tersebut ya. Ya kurang lebih kalian persiapkan sebagus mungkin agar bisa meyakinkan kalau misalkan resume kalian itu worth lah untuk dilihat. Ya, next. Berikutnya, perhatikan aspek latar belakang, pendidikan, kepemimpinan, pengalaman yang relevan untuk posisi yang kamu inginkan. Buat sespesifik mungkin dengan menggunakan contoh gitu ya. Nah, jadi seperti yang mungkin kalian pernah lihat ya, biasanya kalau misalnya kalian mau melamar di suatu pelajaran itu kalian sebutkan ya, misalkan kalian pendidikannya apa, S1 kah atau S2 kah di salah satu universitas. Nah, berikut juga agak kepemimpinan, contoh misalkan kalian ketua BEM ya, atau misalkan ketua OSIS pas SMA-nya, ketua HI lah, atau ketua IST gitu. Bisa kalian cantumkan nanti di surat lamaran kalian tersebut gitu ya. Dan juga pengalaman, misalkan kalian pernah jadi ketua OSIS di mana misalkan kalian pernah sebelumnya bekerja di perusahaan apa gitu
gitu juga pengalaman juga silahkan kalian cantumkan di surat lamaran kalian. Nah, berikutnya gambarkan atau jelaskan sikap, kepribadian, motivasi, entusiasme dan skill berkomunikasi ya. Nah, jadi tadi setelah kalian menyebutkan latar belakang pendidikan kalian, terus kepemimpinan kalian, pengalaman kalian. Nah, kalian juga di sini juga disebutkan pribadi kalian itu gimana sih. Misalkan kalian itu orangnya supel gitu ya. Terus orangnya bekerja keras gitu. Terus orangnya misalkan bertanggung jawab, itu kalian juga sebutkan juga sikap kalian ya. Biasanya nulisnya yang bagus-bagus biar keterima ya. Ya, juga di situ motivasinya kenapa pengen bergabung itu juga bisa kalian jelaskan di situ ya. Nah, berikutnya terakhir, berikan setiap informasi khusus yang dibutuhkan di iklan kerja yang mungkin tidak tercantum di resume kamu, seperti waktu yang tersedia. Jadi waktu kalian bisanya kapan gitu ya. Iya, nah mungkin cukup sekian saja pelajaran kalian untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.